wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Edi Suyanto, calon guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 01 Pasiran Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Edi Suyanto SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang. Adapun susunan acara berikut ini: acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga materi inti, acara keempat doa, dan acara kelima penutup. Untuk acara pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara kedua sambutan kepada kepala sekolah Bapak Bambang Siswoyo SDDSD. Pada Bapak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan staf SDN 1 Pasiran Jaya yang saya hormati, pada Bapak Edi Suyanto, calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati, syukur alhamdulillah, mari kita selalu ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman, kecerdasan, dan segalanya sehingga kita bisa menjadi manusia yang sempurna seperti yang diharapkan. Kita sebagai wakil, sebagai makhluk yang diberi tugas untuk mengisi bumi ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga dengan membaca sholawat itu kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya dikala tidak ada bantuan selain Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara diseminasi program guru penggerak dalam upaya mengimplementasikan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Edi Suyanto. Saya harapkan Bapak Ibu dan staf nantinya bisa mengikuti, memahami materi yang disampaikan, dan ke depan saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita betul-betul bisa membawa perubahan positif untuk sekolah, baik disiplinnya, cara menyampaikan pembelajarannya, kemudian nilai yang dicapai anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, kiranya nanti dalam pelaksanaan diseminasi ini Bapak Ibu kurang bisa memahami, jangan segan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya kepada pemateri, agar Bapak Ibu setelah diseminasi ini benar-benar paham apa itu budaya positif, sehingga tidak, kalau orang Jawa bilang itu ngawang, masih ada keraguan. Jadi mohon dipahami betul, ditanyakan kalau memang kurang paham. Dan saya berharap kepada pemateri nanti yang menyampaikan tentang budaya positif ini, jangan setengah-setengah,
sampaikan betul bagaimana trik and triknya supaya budaya positif ini memang bisa betul-betul dijalankan, tidak hanya dipahami tapi betul-betul bisa dijalankan sehingga membawa dampak yang positif baik kepada anak, guru, dan yang paling utama adalah bagaimana kita memperbaiki rapor pendidikan kita tahun depan. Itu harapan saya selaku pimpinan di sini, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi. Semoga Allah meridhoi kita semua dan mencatat sebagai pahala baik untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian dan pemateri yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Acara yang ketiga, materi inti kepada Bapak Edi Suyanto SPDD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, badan sehat, hati senang, bahagia, Allah Ya, luar biasa. Alhamdulillah pagi-pagi Bapak Ibu semua sudah semangatnya luar biasa. Ya, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat-nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat ikut serta dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, di sini alhamdulillah saya mendapatkan tugas mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelum ke lingkungan sekolah, di sini saya ditugaskan untuk berbagi budaya positif kepada rekan-rekan guru semuanya. Salawat dan salam malam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah di jalan beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hebat, jadi ini langsung saja ke slide berikutnya. Iya, Bapak Ibu, yuk senyum selama 30 detik. Kira-kira? Iya. Mohon kesediaannya Bapak Ibu semua berdiri. Ya, berdiri, terus saling berhadapan. Ya. Ya, saling berhadapan. Lakukan 30 menit untuk senyum yang terbaik, senyum positifnya. Ya, yang awalnya terpaksa terus menerus akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Ya, jadi terkadang itu senyum itu perlu adanya paksaan. Kadang kalau nggak ada paksaan, oh ini bisa senyum loh. Nah, ternyata ketika kita sudah senyum, ternyata ada hal yang berbeda. Saling pandang senyum, kok ada yang aneh. Tapi hal yang positif yang bisa kita ambil terkait dengan senyum itu pembiasaan dari hal sekecil dulu. Dari senyum itu kita tadi kan karena paksaan ya, karena suruh mengikuti. Tapi ketika sudah senyum, saling ketawa antara teman, nah itu akan membiasakan budaya positif dalam diri. Jadi auranya itu yang awalnya di rumah, misalkan anak-anak moodnya lagi kurang bagus, jadi ketika kita di kelas, ya anak-anak silakan
saling bertatapan, coba senyum. Ya meskipun di rumahnya itu ada yang bangunnya kesiangan, terlambat, tapi ketika kita buat permainan itu nanti akan menumbuhkan aura positif dalam diri anak. Masih semangat ibu bapak? Masih. Baik, lanjut. Nah, bapak ibu guru hebat semuanya, di sini ada konsep utama tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, ini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, lanjut. Nah, untuk sebelum kembali, ya, menurut bapak ibu semua, kan tadi ada 6 ya, ada 6 konsep utama budaya positif. Nah, di sini menurut bapak ibu terkait dengan perubahan paradigma belajar yang bapak ibu ketahui ini tentang paradigma belajar itu yang seperti apa? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, monggo. Perubahan paradigma belajar pada saat ini yaitu perubahan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kalau zaman dulu itu rata-rata guru itu hanya berceramah dan murid mendengarkan. Kalau saat ini kita menyesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi dengan menggunakan digitalisasi ya, jadi lebih menarik dan akan lebih antusias. Ya, baik, terima kasih Ibu Titi yang sudah menambahkan ya, memberikan pemahaman tentang perubahan paradigma belajar. Ya, tadi sudah disampaikan paradigma belajar pendidikan atau pembelajaran itu disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dan tugas guru sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu semua keterlibatan kolaborasinya itu anak yang melaksanakan. Jadi kita sebagai guru ya merancang dan memberikan arahan, selebihnya anak yang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada contoh kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Guru memberikan beragam pilihan kepada murid, mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari, karena kemampuan anak itu memiliki banyak berbeda-beda ya. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik.
Apa sih kemampuan auditori itu? Apa sih kemampuan visual? Jadi kalau visual, anak itu pembelajarannya kalau tidak melihat secara langsung, dia belum paham. Untuk auditori dia dengan fokus pada pendengaran, sedangkan kinestetik ya harus dengan tindakan, melakukan praktek. Nah, jadi dari situ kita bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mengetahui karakter anak itu seperti apa. Nah, ini yang berikutnya ada contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan siswa. Di sini artinya yang dari contoh yang tidak berdiferensiasi, menurut ibu bapak seperti apa? Contoh sederhananya, guru tidak memahami minat dan keinginan murid, itu contohnya seperti apa? Jadi pembelajarannya ya sesuai dengan keinginan guru. Jadi guru masuk, ya guru memberikan materi, anak belum tentu sesuai dengan keinginan. Oh, saya itu inginnya praktek, saya inginnya bekerja kelompok. Tapi contoh yang di sini ini ya guru hanya mengikuti kehendaknya sendiri, jadi tidak sesuai dengan kehendak murid. Yang jadi di sini kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik, tapi belum tentu untuk baik untuk peserta didik. Nah, ini yang menjadi PR kita sebagai guru. Jadi harapan besarnya ketika kita sudah memahami konsep tentang keberpihakan kepada murid, jadi kita harus memberikan hak kepada anak untuk ikut serta dalam memilih pembelajaran yang baik. Nah, berikutnya terkait dengan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu? Pertanyaan yang pertama. Moga yang bisa memberikan tanggapannya. Mungkin kalau menurut saya membentuk sikap mandiri ke anak. Jadi sehingga fokus pada kayak motivasi, membuat motivasi kepada anak itu lebih tinggi. Kemudian refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan anak. Misalnya ya kayak kita merefleksi, misalnya anak salah, kita bilangin apa salahnya seperti itu. Kemudian kayak mungkin menghargai, terus membangun logika atau membangun motivasi lebih tinggi lagi kepada anak. Ya, terima kasih Bu Aceh sudah memberikan gagasannya ya tentang terkait dengan disiplin. Ada lagi tambahan Ibu Bapak semuanya? Oh iya. Disiplin itu apa sih? Menurut saya disiplin itu contohnya mengikuti pembelajaran apapun. Ya, pembelajaran yang tepat waktu. Ada lagi tambahan? Disiplin itu yaitu menurut saya ya melaksanakan sesuatu pada waktunya atau tepat waktu juga. Misalkan waktu belajar anak itu, nanti waktu istirahat, waktu bermain juga bermain. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak Muda. Ada lagi?
Ya, Bu ini silakan. Menurut pandangan tentang disiplin. Mungkin kalau disiplin itu patuh terhadap aturan. Jadi kalau misalkan ada tugas dari sekolah, dia patuh melaksanakannya dengan baik. Ya, patuh terhadap aturan luar biasa jawaban Ibu. Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, berikutnya. Nah, di sini terkait dengan disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Terkadang ini, jadi banyak hal, misalkan terlambat, langsung suruh pusat. Karena apa? Kamu tidak disiplin. Nah, terkait dengan disiplinannya itu nanti akan jelaskan di berikutnya. Lanjut, Pak. Nah, di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah guru harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Apa itu motivasi eksternal? Apa itu motivasi internal? Jadi kalau internal, ada yang tahu Bapak Ibu motivasinya? Oke. Motivasi internal? Menurut saya itu motivasi internal itu motivasi dari diri kita sendiri. Iya. Diri sendiri untuk disiplin ya. Kemudian motivasi eksternal ya, itu motivasi yang berasal dari orang lain, misalnya dari guru, dari orang tua, dari teman, atau dari lingkungan. Ya, keren sekali. Tepuk tangan untuk Pak Muda. Ya, jadi yang motivasi eksternal itu ya terdapat dari luar diri ya. Contohnya misalkan, jadi kalau kita terkait dengan aturan disiplin di sekolah harus tepat waktu. Jadi kalau misalkan tepat waktunya itu karena aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, berarti dia dari eksternal. Tapi kalau saya berangkat sekolah karena tanggung jawab saya sebagai siswa untuk berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Jadi itu memang motivasinya dari internalnya anak itu sendiri. Jadi bisa membedakan antara internal dan eksternal. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu yang berkaitan dengan disiplin positif. Jadi anak itu tidak akan merasa, oh ketika saya melakukan membersihkan lingkungan kelas itu dengan kesadaran sendiri, bukan karena nanti ketika tidak membersihkan kelas itu karena takut kena hukuman atau bully nanti sama teman-temannya. Oh, kamu nggak mau menyapu, jadi karena terpaksa. Nah, disiplin positif membuat anak mengerti
bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi kita bisa memahami ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan budaya positif itu memang karakter itu sudah muncul dalam diri anak itu sendiri. Jadi dia melaksanakan itu bukan karena ketakutan nanti mendapatkan hukuman atau karena mau membersihkan, karena diiming-imingi dengan nanti kalau kamu membersihkan tempat itu nanti ibu akan berikan es krim. Nah itu bukan termasuk disiplin yang ada di dalam diri. Nah di sini untuk disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, menurut Bapak Ibu, kebajikan universal itu yang seperti apa? Jadi yang kebajikan universal, hal-hal yang anak sudah lakukan di sekitar sekolah. Yang namanya kebajikan itu kan hal-hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa contohnya? Ya. Kebajikan universal itu yang sudah diterapkan di sekolah untuk peserta didik itu contohnya yaitu dengan datang dan pulang tepat waktu, terus melaksanakan piket, terus mentaati peraturan yang ada di sekolah tanpa adanya paksaan, karena adanya kesadaran dalam diri. Baik, terima kasih Bu Litis. Ada lagi yang memberikan tanggapan terkait dengan kebajikan universal? Ya. Jadi untuk kebajikan universal itu banyak sekali ya, terkait dengan kedisiplinan, kemandirian, kreativitas anak-anak, dia mampu melaksanakan kewajiban tanpa disuruh, melaksanakan sholat duha, membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai-nilai kebajikan pada anak-anak itu sudah muncul tanpa adanya paksaan lagi. Jadi ketika berjalan melihat sampah, kok anak itu mengambil sampah terus dibuang ke kotak sampah, berarti anak itu sudah muncul nilai kebajikan terkait dengan kebersihan. Anak tidak disuruh melaksanakan sholat duha, tapi anak itu sudah melaksanakan sholat duha, berarti anak itu sudah tumbuh nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa contoh disiplin positif di sekolah bagi siswa. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dengan kesadaran sendiri. Jadi datang itu tepat waktu karena dia memang sadar dia itu sebagai siswa, saya harus memiliki kesadaran untuk datang tepat waktu, tidak datang tepat waktunya karena nanti takut dihukum ketika masuk ke dalam kelas, masuk sekolah itu datangnya terlambat. Jadi sudah memiliki kesadaran dari dalam diri. Yang kedua, mengenakan seragam sesuai aturan dengan kesadaran sendiri. Nah ini kan masih banyak anak-anak
yang terkadang lalai, lupa dengan tidak memakai seragam. Nah, di situ terkadang ada yang memang lalai, ada yang memang dia tidak mentaati aturan. Jadi anak ya seperti itu. Jadi mereka nanti melakukan menggunakan pakaian itu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di sekolah, hanya karena biar tidak dihukum. Nah, itu berarti dia tidak belum mempunyai kesadaran diri terkait dengan seragam. Yang ketiga, mengikuti upacara dengan kesadaran diri. Nah, di sini terkadang kan ada anak ya, Bapak Ibu, ketika sudah lonceng berbunyi, terkadang masih ada anak-anak itu yang ketika belum disuruh untuk baris, dia masih nyantai, masih di kelas, masih ada yang jajan, ada yang masih malas-malesan. Nah, tapi ada juga anak yang sudah ketika bel berbunyi langsung lari ke lapangan, langsung berbaris. Nah, itu anak yang sudah memiliki nilai, memiliki kesadaran diri. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan segala sesuatu agar nilai itu tumbuh terhadap anak-anak. Dengan cara apa? Ya, kita memberikan contoh atau memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa adanya rasa takut dihukum. Dikasih PR, waduh ini kalau nggak dikerjakan besok, wah ini dapat hukuman ini. Nah, ini berarti dia belum mempunyai kesadaran dalam diri bahwasanya tugas itu bagian dari kewajiban. Tapi kalau anak-anak yang sudah memiliki kesadaran, nah ini tugas saya sebagai pelajar ya harus dikerjakan tanpa adanya pikiran besok dihukum. Nah, ini contoh yang baik untuk anak-anak. Yang berikutnya tentang tata tertib dalam mengikuti pelajaran. Yang keenam, ada mengantri di lingkungan sekolah dengan kesadaran sendiri. Misalkan mengantri ketika berwudu, jadi kan ada yang serobot-serobotan. Ketika bersalaman dengan Bapak Ibu Dewan Guru, ada yang serobot-serobotan. Nah, ini berarti dia belum ada nilai kesadaran diri terkait dengan ketertiban, ya, cara mengantri, budaya mengantri, membuang sampah pada tempatnya dengan kesadaran sendiri. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Anak ketika anak sudah memiliki kesadaran sendiri, tanpa disuruh pun anak akan mengambil sampah dan akan membuang pada kotak sampah yang sudah disediakan. Yang berikutnya, melaksanakan piket sesuai jadwal tanpa disuruh. Nah, di sini kan masih kita menemukan anak-anak itu kalau tidak diingatkan masih ada yang tidak melaksanakan tugasnya, berarti nilai itu belum tumbuh. Tapi ketika ada anak gurunya belum datang, teman-temannya belum datang, tapi dia sudah punya kesadaran, dia ngambil karena hari itu tugasnya piket, ya dia langsung melaksanakan piketnya. Berarti dia sudah melaksanakan, mempunyai kesadaran diri. Dan yang ke-10, patuh pada tata tertib sekolah dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Segala sesuatu yang ada aturan di sekolah karena terpaksa, nah itu berarti dia masih belum mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, belum punya kesadaran untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam diri. Nah, di sini tadi kan kita sudah menyebutkan ya untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ternyata nilai-nilai kebajikan itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi seperti contohnya tadi, ketika sholat duha tidak disuruh, anak-anak sudah melaksanakan, berarti nilai kebajikan itu sudah ada. Nah, contoh mandiri, kira-kira nilai kebajikan mandiri terhadap anak itu apa, Bapak Ibu? Mandiri. Jadi yang belum dipahami pasti akan ditanyakan terus. Jadi kita sebagai guru ya harus memahami. Contoh konkretnya di sekolah kita itu kan ada ya, ada siapa Bu Titis? Ada Sabika, ya kan? Itu nalar kritisnya luar biasa. Karena apa? Pokoknya kalau dia belum paham pasti akan dikejar terus. Sampai mana? Sampai kantor pun dikejar Bu Titis. Ya, itu dia penalaran kritis. Jadi hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti, pasti akan mempunyai critical thinking. Nah, berikutnya ini tentang kebinekaan global itu terkait dengan kebudayaan, ya, secara global. Banyak kebudayaan kita yang diambil oleh, yang diakui, ya, oleh negara lain. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan dan membudayakan rasa nasionalisme. Nah, bergotong royong itu kaitannya dengan bekerja sama, ya. Bekerja samanya dalam hal apa? Dalam hal apa, Bapak Ibu? Membersihkan lingkungan sekolah, terus mengerjakan tugas kelompok. Ada lagi? Terkait dengan gotong royong. Masih banyak sekali contoh-contoh gotong royong yang menjadi harapan kita sebagai guru agar sikap gotong royong ini selalu tumbuh dan berkembang untuk anak-anak didik kita. Dan yang terakhir ini kreatif. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, dan yang terakhir kreatif. Nah, di sini ya, boleh silakan. Saya memilih poin nomor 1 ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, itu mungkin akan menimbulkan, secara tidak langsung akan menimbulkan disiplin diri, disiplin positif terhadap peserta didik. Karena kita membiasakan kita selalu datang dan keluar tepat waktu, sehingga anak-anak itu juga akan rasa disiplin itu akan timbul dengan sendirinya, yang mungkin dari awal itu terpaksa, tapi lama-lama karena seorang guru itu bisa menjadi teladan, akhirnya peserta didik itu pun akan mengikuti. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus kepada Bu Titi. Ya, jadi beliau mengambil poin 1 ya, sebagai guru saat di kelas tepat waktu. Jadi tepat waktu ketika masuk ke dalam kelas dan keluar kelas pun ya tepat waktu. Nah, itu akan mendidik anak itu agar bisa menjadi karakter yang memang menghargai waktu. Jadi ketika belum saatnya istirahat ya anak-anak tidak akan bertanya, Pak, kapan istirahatnya? Tuh, jadi ketika nanti sudah bel berbunyi, jadi intrinsik ya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran
meningkatkan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca. Jadi ini timbul dari dalam diri. Ketika anak belum bisa membaca, tapi dia berupaya untuk melakukan belajar membaca, akhirnya bisa, dan dia sudah motivasinya akan meningkat. Ini dari dalam diri. Restitusi. Nah, di sini kita terkait dengan restitusi ya, Bapak Ibu. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi memakai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ketika sudah memang dia salah, tapi dengan cara tidak dihukum. Nah, itu restitusi. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Jadi, nah ini trik and triknya nanti ketika kita mendapati anak-anak yang memang memiliki banyak permasalahan. Jadi restitusi ini bagian dari cara kita untuk mengembangkan anak itu memiliki kesadaran sendiri. Lanjut. Berikutnya, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi menurut pemahaman Bapak Ibu, kira-kira apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Oke, Bu Sakinah, monggo. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Itu keyakinan kelas. Dan kalaupun untuk peraturan kelas itu di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Demikian, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. Sudah memberikan pemahamannya terkait dengan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada lagi? Bapak Ibu? Cukup? Oke, lanjut. Nah, di sini terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, tentang nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang sudah disepakati aturan. Nah, ini yang akan menjadi keyakinan yang diyakini bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, ya, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi sudah tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari luar. Bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Kalau dia mengikuti atau melaksanakan karena paksaan, berarti dia faktor dari ekstrinsik ya, atau dari luar. Dengan tepat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu keyakinan kelas, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini contoh Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Itu poin pentingnya apa? Untuk keselamatan dan kesehatan.
Nah, dari nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi sudah meyakini saya menggunakan helm ini untuk keselamatan saya ketika jatuh agar kepala saya tidak terbentur. Berarti meyakini bahwasanya keselamatan itu sangat penting ketika berkendara. Dan memakai masker tadi ya, itu untuk kesehatan. Nah, di sini keyakinan kelas menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik sesuai seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Terkadang kita membuat aturan di kelas atau aturan sekolah banyak sekali, tapi yaitu tadi anak hanya melakukan karena takut melanggar aturan nantinya akan mendapatkan konsekuensinya atau mendapatkan hukuman. Jadi tidak dengan kesadaran sendiri anak itu mengikuti peraturan kelas atau sekolah. Nah, itu yang menjadi PR kita untuk menumbuhkan kesadaran diri terkait dengan keyakinan kelas kepada peserta didik. Nah, di sini ciri-ciri keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau secara umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, nah di sini ada 6 prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, ini hal yang penting yang pertama dilakukan kita sebagai guru di kelas. Sebelum kita memberikan konsekuensi, itu harus ada aturan dulu. Jadi ketika kita di kelas membuat aturan terlebih dahulu, bahwasanya anak-anak nanti kalau misalkan terlambat berarti ada konsekuensinya, misalkan membersihkan lingkungan kelas atau memungut sampah. Nah, itu konsekuensinya. Jadi harus ada aturan yang disepakati dulu. Jadi tidak langsung ketika anak terlambat langsung dihukum suruh push up tanpa adanya aturan yang disepakati. Nah, harapannya ketika ada aturan yang sudah disepakati, anak mengerti dan itu menjadi keyakinan untuk peserta didik. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, dari masukan-masukan murid itu nantinya bisa menumbuh kembangkan anak itu ikut terlibat dalam pembuatan aturan. Jadi aturan itu tidak hanya kita yang sudah membuat langsung 10 aturan kelas. Jadi anak tidak dilibatkan. Nah, harapannya anak juga ikut dilibatkan, bisa menyampaikan ide aturan di kelas. Jadi kesepakatan itu sesuai dengan kesepakatan bersama, aturan bersama. Yang ketiga, susutlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini hal-hal yang negatif, contohnya misalkan dari hukuman, ketika terlambat anak itu dia biasanya kita kalau misalkan anak terlambat tanpa adanya ketika sudah ada kesepakatan, anak itu suruh
push up ganti yang dia yang sifatnya bukan fisik. Jadi karena terlambat, tadi materinya sudah berjalan setengah, berarti tugas kamu yang terlambat berarti harus menulis kembali materi yang sebelumnya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi tidak langsung kita menjadi penghukum. Yang keempat, tinjau kembali daftar suara pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang terakhir, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai, menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi semua terlibat. Untuk aturan sekolah berarti semua guru, kepala sekolah itu juga berperan aktif. Ketika di kelas berarti wali kelas atau guru mapel membuat kesepakatan, berarti bersama murid ditandatangani secara bersama, berawal dari peraturan yang nantinya akan menjadi keyakinan bahwasanya aturan itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Nah, berikutnya ini yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisikal, ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan atas kesenangan, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Nah, jadi ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama pastinya kita ya harus bertahan untuk hidup. Jadi dengan kita bekerja, dengan kita makan, dengan kita beraktivitas, nah itu kita bertahan untuk hidup. Kebutuhan kasih sayang, wah ini sangat perlu ya Bapak Ibu ya. Kita perlu kasih sayang dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan rekan-rekan, dengan teman, saudara, tetangga, ya kita ya pasti bisa membedakan kasih sayang dari semua orang-orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya sebenarnya tidak memunafikan diri ya, ketika kita sebagai manusia ya kita pasti ada perasaan pengakuan atas kemampuan. Misalkan anak-anak ketika sudah bisa membaca, anak itu ingin, wah kamu bisa membaca, wah kamu hebat. Anak pasti ingin dipuji seperti itu, ya. Wah kamu datangnya tepat waktu. Nah, berarti dari situ anak itu akan tumbuh. Wah, saya ketika ada pengakuan dari lingkungan sekitar, anak itu akan termotivasi. Jadi itu bagian dari kebutuhan juga. Nah ini kebutuhan atas kesenangan. Ya pasti kita yang namanya kesenangan siapa yang nggak suka, ya. Tapi kan terkadang namanya hidup ya ada suka, ada duka, ya itu akan selalu berputar, ya. Jadi itu bagian dari kesenangan. Kita satu minggu kegiatannya di sekolah, ada kalanya kita liburan, kita healing yuk, meskipun cuma di lingkungan sekitar, tapi bersama teman-teman bisa, yuk kita berseru, yuk kita ke kolam renang, ya bersama keluarga, family gathering gitu ya. Jadi atau dengan keluarga, dengan teman, bisa dengan anak-anak. Yang kelima, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Ya, kita sebagai manusia ya kita ya harus mempunyai karakter mandiri. Jadi meskipun kita di sekolahan ini bersama-sama, tapi tetap apa yang kita lakukan itu secara mandiri. Di rumah bersama
keluarga, tetap kita mengerjakannya secara sendiri. Bagian dari pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Tadi ada pertanyaan ya di waktu pas kita main game tadi kan ada ya di sini ya. Nah, ada kayaknya 2 yang jawab benar kayaknya. Ya, lanjut. Apa sih maksudnya? Nah, ini penghukum. Ini yang sering kita alami di sekolah ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yang pertama, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, itu bagian dari kita posisi kontrolnya menjadi penghukum. Yang kedua, kami selalu saja salah. Kamu ya, kamu selalu saja salah. Berarti langsung, ya. Jadi yang kedua, selalu pasti selalu ya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kayak bisa mengerjakan ya, mengerjakan soal. Nah, kamu lagi yang terakhir mengerjakan soal. Ya, jadi itu kan sudah langsung menunjukkan menghukum anak tersebut. Nah, itu yang harus menjadi PR kita. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum nada suara tinggi. Ya, patuhi aturan saya. Berarti kan kita pakai nada ya. Nah, kan beda ya. Bahasa tubuh, ya, mata, melotot, ya. Jadi masa ya patuhi, jadi kan, ya, mata melotot, jari menunjuk. Nah, itu atau menghardik ya. Nah, hasilnya ketika kita seperti itu, nah, hasilnya akan kita dapatkan, ini murid akan mendendam dan bersifat agresif. Jadi bukannya dia menurut, tapi karena apa ya, bahasa nonverbalnya kan bahasa kasar ya. Kalau seperti ini, jadi anak itu merasa bapak itu sikapnya seperti itu. Jadi lihat saja nanti. Jadi bukannya guru menjadi teladan, tapi murid akan menjadi berkata, malas lah ketemu guru itu lagi, pasti nanti kayak gini lagi. Nah, itu yang menjadi berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini, nah mungkin bapak ibu pernah ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya nak? Kan tadi sudah bapak ibu tadi sudah kasih tahu. Ya, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak itu kan langsung rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, terkadang kalau kita buat renungan, terkadang itu kan seperti itu ya, dibuat cerita anak itu biar bersalah, merasa bersalah, biar suasananya itu kan dapat. Kalau renungan ya, coba bayangkan orang tua, coba kalau orang tua seperti ini, nanti kalian sekiranya akan membahagiakan atau menghancurkan harapan dari orang tua. Nah, itu ya, ini berarti tugas kita
posisi kontrol kita ini ada di posisi ini. Lanjut. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini guru sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji kan tidak akan terlambat lagi. Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk sana sambil tersenyum. Jadi, ya, nah ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positif ya. Hanya saja negatifnya murid akan tergantung pada mengandalkan guru tersebut. Jadi karena sudah dikasih keleluasaan, besok lagi terlambat, ya kayak gitu lagi. Nah itu yang menjadi hambatannya. Berikutnya pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Contohnya, Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu paham konsekuensinya? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah ini pemantau. Nah di sini hasilnya murid nanti bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Guru tidak marah atau emosi yang berlebihan, tetapi guru harus tetap memantau murid saat melaksanakan konsekuensi. Dan yang terakhir ini tentang manajer. Ya ini posisi terakhir. Nah, dari kelima itu kita masuk yang mana? Jadi seorang manajer itu yang memiliki keterampilan di posisi manapun. Ya bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut. Bila diperlukan pada posisi manajer lebih kepada murid, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tentu dengan bimbingan guru. Contohnya apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Ini kita terkait dengan kita sudah memiliki aturan tadi. Terus berikutnya, apakah kamu meyakini dari aturan itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sudah terlambat. Nah, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki dari kesalahan? Mau, berarti diperbaiki. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini rencana. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah kita? Ada yang bisa menjawab? Coba, jangan tidak dulu. Oke, berapa kali Pak Guru bilang harus memberitahu kamu ya? Nah, silahkan Bapak Ibu ambil posisi kontrol yang mana ini? Yang bisa silahkan mengatakan. Ayo Bapak Ibu. Mungkin menurut saya tadi termasuk yang kedua, tolong lanjut ke kedua tadi. Ya. Yang kedua berarti membuat rasa bersalah. Ya. Ya. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Coba. Iya, berarti sikap tadi itu membuat rasa. Terima kasih Pak Yo. Oke,
Oke, pertanyaan berikutnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Teman. Apa? Teman. Oh, beda. Ya kan kita sudah punya kesepakatan, ya kan? Sudah punya kesepakatan, terus sudah meyakini, tapi dia berbuat salah. Nah, berarti apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, lanjut. Oke, berikutnya ini tentang segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Hal pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ketika kita kasih pertanyaan, anak takut salah itu akan menguburkan potensi anak tersebut. Tapi ketika menjawab soal meskipun salah tidak masalah, dia akan semakin sering bertanya. Yang berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita, ya bapak, ibu, dulu juga pernah seperti itu, tapi diperbaiki. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita memberikan pendekatan secara persuasif ya. Jadi anak-anak itu bisa lebih cepat memahami. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga nanti kita bisa tanyakan ke anak-anak. Anak-anak juga akan menjawab. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, nanti kan dia akan menyampaikan. Oh, saya ingin jadi orang yang sukses. Saya ingin jadi cita-citanya menjadi dokter, guru dan sebagainya. Jadi ide atau yang ingin diutarakan itu bisa tersampaikan oleh anak-anak. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari pemaparan tadi kita bisa merefleksikan ya. Jadi budaya positif itu tadi ada 6 ya terkait dengan budaya positif. Nah, hal itu yang menjadi harapan besar kita, yang menjadi harapan untuk anak-anak nantinya itu memiliki karakter atau nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi anak-anak bisa beribadah tanpa adanya rasa paksaan, terus nilai mandiri, nilai gotong royong, kreatif, ya, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global. Nah, karakter itu yang harapan kita bisa muncul kepada anak-anak melalui budaya positif. Dari kita membuat aturan, kita meyakini bahwasanya aturan itu
dijalankan sesuai dengan kesadaran kita sendiri, bukan karena paksaan atau imbalan dari luar. Jadi tumbuh secara intrinsik dari dalam diri. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih saya ucapkan sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan ilmu atau materi yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, serta nanti kita bisa mengaplikasikan secara bersama kepada anak-anak nanti di kelas ataupun seluruhnya di sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikianlah tadi kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh pemateri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan membawakan acara saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suswoyo, SPD, Kepala Sekolah SDN 1 Pasiran Jaya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Edi Suyanto selaku calon guru penggerak dari SD 1 Pasiran Jaya yang telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di SD yang saya pimpin. Besar harapan saya dengan dilaksanakannya diseminasi tersebut dapat memberikan pengaruh atau dampak yang luar biasa untuk kemajuan sekolah yang saya pimpin. Dan saya berharap melalui diseminasi tersebut Dewan Guru dapat mengimplementasikan budaya positif agar menjadi sekolah yang menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Sundari selaku rekan dari Bapak Edi Suyanto. Saya sangat berterima kasih atas materi budaya positif yang sudah disampaikan. Semoga bisa saya terapkan di kelas nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.